Baik, hari ini di tanggal 5 Juli 2022 saya bersama dengan DPR Papua dan bersama teman-teman yang lain akan menuju ke kantor Kemendikbudristek. Kita akan ada pertemuan jam 9 waktu Indonesia Barat atau waktu Jakarta. Setelah dari Kemendikbudristek pukul 2 siang atau menjelang sore, saya akan bertemu dengan DPR juga, DPR Papua didampingi DPR Papua akan bertemu dengan Bappenas RI. Ini perjalanan saya nanti pada saat pertemuan dengan Kemendikbud dan pertemuan Bappenas, nanti kami akan melaporkan bagaimana situasi rapat di sana nanti. Saya akan melaporkan perjalanan. Nah, sekarang saya sudah ada di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Ini adalah kantornya. Dan saya juga bersama dengan teman-teman dari Papua yang akan bersama-sama beraudiensi didampingi oleh DPR Papua. Nanti kurang lebih 1 jam lagi dari sekarang kami akan naik ke lantai 13 kalau tidak salah, dan kami akan bertemu dengan beberapa deputy atau dirjen. Nanti waktu di atas saya akan melaporkan jalannya rapat tersebut. Terima kasih. Baru hari ini kita dengan Bappenas nanti jam 2. Bappenas sama tim Keu juga. Ada banyak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Praptono selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah maupun guru-guru yang sudah hadir bersama kita. Kebetulan juga ada Aptisi Pak John sebagai Kepala Aptisi Papua. Aptisi itu Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta yang memang kami sama-sama berjuang juga datang ke Jakarta ini, Pak. Yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan saya di Komisi 5 yang sudah hadir di sini. Saya perkenalkan Pak Wakil Ketua Komisi 5, Bapak Jekombe. Beliau ini pemain bola, Pak, kalau di Papua, Pak. Tapi sekarang sudah tidak bisa kuat lari. Kemudian ada Pak Peter Kwanu. Kemudian ada Pak Anis, Pak Diki Nawipa, Pak Nathan Pahabol, Pak Eli Wonda, dan staf-staf yang juga sudah hadir bersama kami. Ada Pak dosen Dr. Afe, Pak Fajar, dan staf-staf administrasi kami yang memang kami boyong khusus bagaimana kita berdialog dengan kementerian terkait masalah Papua. Nah, tentu di dalam surat kami sudah kami jelaskan tujuan dan maksud kami ke sini. Karena memang berbicara Papua ini kan harus ada perhatian khusus, Pak, negara ke kami. Tetapi pasca lahirnya Undang-Undang Otsus 2 tahun 2021 kemarin revisi tentu berdampak yang sangat luar biasa terhadap perkembangan kami pastinya, khususnya di dunia pendidikan kami. Ada banyak soal yang tentu media juga sudah sampaikan juga tentang bagaimana peralihan terkait dengan terkait dengan guru-guru yang SMA atau SMK, mereka harus di bawah
kabupaten, pengelolaannya dan lain sebagainya. Tetapi sisi lain ini tentu sangat berdampak luar biasa karena kami juga harus menyesuaikan dengan banyak hal ketika berada di kabupaten atau kota. Dan tentu masih harapannya tetap berada di provinsi. Tetapi sisi lain karena ini di Dirjen GTK juga ada satu soal di Papua saat ini adalah terkait dengan SMA penggerak, bahwa sudah ada MOU terkait dengan kerjasama bagaimana perpindahan kepala sekolah itu juga ada aturannya 4 tahun, sebelum 4 tahun tidak boleh dipindahkan. Tetapi sisi lain kami terjadi sesuatu di Papua, ada pergantian yang itu juga pro kontra di tingkatan guru juga sangat luar biasa. Kami sendiri di Komisi 5 juga menjadi tumpuan guru-guru untuk menyampaikan masalah mereka dan berharap ada penyelesaian yang lebih baik karena ini terkait dengan nasib-nasib anak-anak kita sekolah lebih aman dan nyaman pastinya, jangan terganggu karena persoalan pergantian dan lain. Karena SMA penggerak ini juga harapan kami adalah menjadi SMA yang betul-betul spesial, yang kemudian bagaimana mengeluarkan anak-anak didik yang juga sangat luar biasa. Jadi kami di Papua sangat menyambut program pemerintah yang cukup luar biasa, tetapi program itu tentunya kalau tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan lain yang tidak menguntungkan juga ini akan jadi satu soal sehingga kita membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, di sini saya hanya akan mengantarkan nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan dari anggota dewan mungkin bisa juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan pendidikan kita di Papua. Yang jelas kita datang di sini untuk mencari solusi, untuk mencari jalan yang terbaik bagaimana kami sama-sama membangun pendidikan Papua ini dengan baik. Kalau soal kemudian kami ada pemekaran lain sebagainya, tetapi kalau tidak diimbangi dengan sumber daya manusia melalui pendidikan tentu kita hanya omong kosong saja begitu Pak Prof. Jadi disinilah kami akan menyampaikan. Oh ya. Ya, dan dari dinas juga hadir, nanti dari dinas juga bisa membantu menjelaskan terkait dengan perkembangan atau update yang ada. Ya, saya lupa belum memperkenalkan diri, saya Ibu Fauzuni Hayat, Sekretaris Komisi 5. Jadi yang iya Pak, terlalu semangat jadi lupa memperkenalkan diri. Jadi mungkin itu yang menjadi awal problem. Saya menjelaskan, menarasikan sedikit, nanti bisa dari beberapa perwakilan bisa menyampaikan. Mungkin begitu Pak, saya yang pegang kendali dulu ini sebagai Bapak sebagai tuan rumah, cukup nanti gongnya di akhir. Iya. Jadi mungkin dari pihak sekolah dulu, dari dinas bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan progres pendidikan kita. Kami persilakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat pagi. Yang saya hormati saya itu Ketua Komisi 5 Pak Jack, Ibu Sekretaris dan Bapak Ibu yang saya hormati dari Dewan dari Komisi 5, teman-teman kepala sekolah yang hadir di pagi hari ini. Pertama mungkin saya memperkenalkan diri dulu, mungkin saya Yulianus Buayo. Saya mewakili Pakaris menugaskan saya untuk mendampingi rombongan ini. Tujuannya hanya aspirasi dari teman-teman kepala sekolah dengan adanya PP 106 tentang berbagai pembagian kewenangan sebagai turunan dari Undang-Undang 2 tahun 2021. Nah, ini ternyata di dalam PP itu kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ternyata dialihkan ke kabupaten kota. Sedangkan selama ini mulai tahun 2018 sesuai dengan Undang-Undang 23, nah itu sejak 1 Januari 2018 untuk Papua pengelolanya dikembalikan ke provinsi yang semula di kabupaten kota. Kedatangan ini sebetulnya tujuannya untuk menyampaikan aspirasi itu dari keterwakilan pemerintah dari dinas pendidikan terutama. Kami juga karena belum pernah dilibatkan dalam
penyusunan PP ini setelah ada undang-undang khusus, tapi ternyata di dalam perjalanan malah kewenangan dikembalikan itu. Jadi apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh teman-teman kepala sekolah ketika kewenangan ini dikembalikan, nanti mungkin akan disampaikan oleh kepala sekolah karena mereka yang alami. Tapi mungkin saya dari sisi untuk penyiapan SDM di Papua dari konteks SMA SMK itu sendiri. Kalau SMA SMK itu sebetulnya dia dari sisi usia itu usia produktif. Artinya bahwa ketika dia lulus itu pasti dia akan terjun di dunia kerja. Nah, ketika SMA SMK ada di provinsi, maka kewenangan provinsi ini kan dia akan melihat secara makro di satu provinsi dengan menyimbangi secara nasional nantinya. Maka lulusan SMA SMK ini kalau dia nanti kembali ke kabupaten kota, maka dari sisi dari sisi perencanaan maupun pengendalian bahkan pemerataan atau distribusi tenaga kerja ini kan nanti dia semakin kecil begitu, dia di dalam macam di ibaratnya dalam kuali begitu. Jadi dia tidak bisa nanti kemungkinan besar untuk melihat sebetulnya kompetensi-kompetensi di abad 21 terutama untuk menimbangi terus industri, terus bagaimana kita menyiapkan untuk bonus demografi, lalu bagaimana untuk nanti menyeimbangi mereka di dalam MEA dan lain-lain. Ini kan akan sulit ketika kalau di tingkat kabupaten itu. Oleh karena itu maka kami harap dari dinas juga mungkin harus ada dukungan dari Kementerian Pendidikan terhadap PP ini, PP 106, karena secara secara hukum itu dari teman-teman MKS mereka ada mengajukan uji review PMA untuk bisa mendudukan status hukumnya ini. Dengan demikian mungkin pertemuan ini juga menjadi masukan ke kementerian untuk bisa memberikan masukan bahwa kalau ketika SMA SMK itu akan berada di provinsi, dia mampu untuk menyimbangi penyiapan SDM untuk mengisi kebutuhan kerja. Mungkin itu yang menurut kami dari dinas berharap ada dukungan dari kementerian juga secara politik mungkin seperti ini, tapi secara hukum sedang dilakukan uji materi di EMA. Mungkin itu menjadi catatan dari kami dinas untuk dari kementerian juga bisa membantu mendorong memperkuat bahwa pengelolaan itu tetap kembali dengan mereview PP 106. Mungkin itu saja dari saya tentang ini. Kalau menyangkut dengan pendidikan itu sendiri sejauh mana setelah SMA SMK dan lain-lain, secara regulasi misalnya kami di SMK itu Impres nomor 9 tahun 2006 tentang revitalisasi, karena di dalamnya juga ada ketenaganya. Nah ini memang sudah kami lakukan. Dan revitalisasi nomenklaturnya kami di Papua hampir tahun ini sudah 100%. Jadi kami mendudukan sesuai dengan bidang keahlian, sesuai potensi daerah, sehingga nanti dia bisa mengisi di dalam penyiapan SDM yang nanti akan mengisi peluang-peluang kerja tadi sesuai dengan potensi daerah. Lalu menyangkut dengan kepala sekolah yang tadi dari Dewan sampaikan, memang ini dilema Pak. Dilemanya dari sisi kompetensi, pengetahuan dan skill yang dibina oleh kementerian untuk menjadi seorang kepala sekolah memang itu sudah di atas rata-rata. Tapi dari sisi kompetensi sosial, terutama kepribadian dan lain-lain, ini kan mesti dia harus menyesuaikan dengan karakter di Papua. Karakter juga kadang anak-anak Papua ini kan kadang agak aneh-aneh ya. Aneh-aneh itu 1-2 jam di satu tempat yang sama itu pantat dia sudah gatal. Jadi butuh pendekatan ya. Jadi pendekatan atau kompetensi yang harus dibekali kepada kepala sekolah. Ini kan kadang beda ya dengan provinsi lain. Memang dari kementerian misalnya kepala sekolah penggerak, kalau kepala sekolah ini SMKPK memang berkeinginan tidak boleh diganti, tapi ketika di lapangan ternyata kompetensi sosial dan kepribadiannya itu
tidak dibekali baik sesuai dengan kultur sosial di sana. Nah ini menjadi masalah. Jadi beberapa pergantian yang terjadi juga salah satunya itu sebetulnya bukan karena tadi kompetensi profesionalitas dia, pengetahuan dan skill, bukan itu sebetulnya. Jadi kadang mungkin ini juga menjadi catatan bahwa kalau dia sudah mengikuti pelatihan sekolah penggerak dan lain-lain, mesti harus jadi kepala sekolah. Ini mungkin harus dikaji ulang. Karena di sana misalnya anak dia mabuk-mabuk atau dia lihat film porno atau apa kayak begitu, lalu kita mau pertahankan kepala sekolah dengan argumentasi bahwa dia sudah dilatih gitu. Nah itu dilema. Jadi mungkin bagian itu menjadi catatan. Dan ini kan tidak perlu harus dipublik. Ini kan nama kepala sekolahnya, nama institusinya, dan lain-lain. Kadang itu yang menjadi catatan-catatan lain ketika ada pertanyaan dengan pergantian-pergantian kepala sekolah. Mungkin itu menyangkut dengan pergantian kepala sekolah kali ini sebagai keputusan bersama antara kementerian dengan pemerintah daerah, karena apa ya, bahwa sudah ada MOU kepala sekolah penggerak maupun kepala sekolah pusat keunggulan tidak boleh diganti. Tapi ketika ya kompetensi sosial atau kepribadiannya dia tidak miliki di lapangan, kan ada pimpinan yang harus menilai. Oh ini dia belum apa ya, mengendalikan masalah di sekolah. Kira-kira seperti itu yang terkait dengan kepala sekolah. Mungkin itu yang saya boleh sampaikan. Terima kasih banyak Pak Direktur, kembalikan. Ya, terima kasih. Mungkin tadi dari Dinas Pendidikan sudah sampaikan Pak. Artinya begini, bahwa ketika pemerintah juga punya mimpi terkait dengan SMA penggerak di Papua, dengan pergantian kepala sekolah yang mungkin tidak sesuai aturan awal ya, MOU itu setidaknya jangan kemudian membuat tidak dilanjutkan. Itu saja intinya sih, pada dasarnya di situ sebetulnya. Yang kemudian tentu perlu direvisi aturan-aturannya khusus di Papua, karena tadi mungkin sudah disampaikan Papua ini spesial kan begitu. Ada kondisi-kondisi kearifan lokal yang mungkin berbeda dengan provinsi lain, karena kita lihat sendiri di beberapa provinsi kan sudah ada yang mendapatkan sanksi terkait dengan pergantian kepala sekolah SMA penggerak ini. Mungkin tadi saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Iya, mungkin dari perwakilan MKKS kami persilahkan. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih. Pak memperkenalkan diri sendiri. Iya. Sekretaris Komisi, Pak Direktur, Bapak Dewan yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan perguruan tinggi. Izinkan saya Elia Maromi, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Papua, keseharian sebagai Kepala SMK Negeri 2 Bisnis Manajemen Jayapura. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kita bisa berkumpul berdiskusi. Saya mewakili teman-teman semua SMK di lapangan, apa yang kami alami dan kami rasakan. Memang sedikit terjadi perbedaan yang mencolok sekali ketika SMA SMK diurus provinsi dan diurus kabupaten. Kenapa demikian? Karena di kabupaten kota sendiri itu sudah mengurus SD yang begitu banyak dan SMP yang begitu banyak. Lalu kemudian SMK SMA ini kalau misalnya ditaruh kembali ke daerah, maka seperti yang disampaikan Pak Julianus tadi, mutunya ini kita tidak akan dapat dengan baik. Memang kesejahteraan untuk Papua itu menjadi nomor satu hari ini, seperti yang disampaikan Pak Wakil Presiden bahwa kesejahteraan penting dengan DUB dan sebagainya. Oleh sebab itu kami di lapangan ini 100% semua guru tidak mau pindah ke kabupaten kota. Itu sudah menjadi alasan bahwa teman-teman di lapangan ketika nanti tahun ajaran ini terjadi kepindahan, ya mungkin kami tidak tahu di lapangan nanti bagaimana situasi dan kondisinya. Jadi kami memang bertekad untuk harus ada di provinsi. Kenapa? Karena di provinsi
sebanyak 375 sekolah ini SMA SMK ini biarlah diurus provinsi agar sama dengan provinsi lain di Indonesia. Memang kami dikhususkan di Papua, dikhususkan itu karena dana otsus itu. Ya, tapi saya pikir-pikir ini karena dana otsus itu kemudian kami dikembalikan ke kota kabupaten, tidak ada hal yang signifikan yang kami lihat di sana. Gitu. Jadi akan menjadi beban kota kabupaten ketika pendanaan ini SMK ada di sana, dan otomatis kualitas akan menurun. Apalagi kita akan hadapi tahun politik ini sampai dengan 2025 ini kami memang rasa berat sekali dan akan susah ketika kami akan kembali ke kota kabupaten. Itu sebabnya pada kesempatan ini ya peraturan itu sudah turun, tapi kita mungkin mohon dengan kebijakan bahwa harus ada revisi atau ada impres atau ada apa yang bisa dikeluarkan pemerintah untuk mengembalikan kami kewenangannya tetap ada di provinsi. Ya, sehingga teman-teman ini dengan pembagian kewenangan yang jelas itu yang terjadi di lapangan, kepala sekolah bisa dikendalikan dari provinsi. Kalau di kota kabupaten itu kami leher bisa putus, Pak. Artinya kewenangan bupati ini sangat kuat. Ya. Kalau kami salah-salah, tidak lama, hitungan hari saya langsung, karena politiknya luar biasa di sana. Gitu. Itu sebabnya kalau di provinsi itu sudah jelas, jadi ukurannya sudah disampaikan, kompetensi dan sosial dan sebagainya bisa dilihat, jadi bisa dipantau. Lagi pula kami di MKKS ini kalau misalnya ada permasalahan atau ada SMK SMA yang di daerah yang tertinggal, itu kami terlibat langsung semua untuk bisa membantu. Nah, ketika ada di kabupaten kota kita susah membantu karena kewenangannya ada di dinas pendidikan dan kita tidak bisa masuk sembarang ke sana gitu. Apalagi itu bupati dan lain sebagainya. Memang ada bupati, wali kota yang konsen dengan pendidikan, tapi kalau dibanding 28 kabupaten kota ini 1-2 saja. Selebihnya dari itu susah. Itu sebabnya ketika ada di provinsi ini teman-teman seperti ada di surga. Artinya mereka aman dari tekanan di daerah, di kabupaten kota. Ditambah jujur saja kami kasih tahu bahwa memang Bapak Gubernur itu memperhatikan teman-teman guru di SMP, di SMA, SMK di provinsi, sehingga kesejahteraan itu terlihat dengan jelas. Nah, ketika kita kembali ke SD, sekali lagi ke kabupaten kota, Bapak Bupati Wali Kota akan susah membagi kesejahteraan itu kepada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Ya, begitu Bapak Direktur yang kami hormati. Jadi kesejahteraan yang kami maksudkan ini biarlah dibagi ke provinsi. Jadi provinsi yang mengatur kami supaya meringankan kota kabupaten. Bukan kita tidak mau kembali ke, kalau kami di kota Jayapura tidak masalah. Cuma kami menimbulkan teman-teman yang ada di kabupaten di daerah ini. Karena sama-sama kami memperjuangkan siswa SMK, siswa SMA yang kemudian harus masuk perguruan tinggi yang siap atau siap bekerja. Jadi kalau mereka di level pengawasan di kabupaten, ya kita hanya tak putar di kabupaten itu saja. Kita tidak bisa bersaing dengan provinsi lain karena kita ada di level kota kabupaten. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sedikit berlebihan, tetapi kenyataan seperti itu bahwa otsus ini mensejahterakan Papua, tapi kadang-kadang salah digunakan. Saya kemarin bincang-bincang dengan Bapak Profesor, saya katakan kenapa tidak saja dibiayai dana otsus itu langsung ke sekolah. Satu siswa SMK itu bisnis manajemen 5 juta 1 tahun, dibikin seperti dana BOS. Jadi transfer pusat langsung masuk saja ke rekening. Kontrolnya seperti dana BOS. Ini uang itu memang dinikmati anaknya sampai tamat. Tidak turun dari mana-mana kemudian sampai di lapangan. BOP-nya 1 tahun 1 kali, 3 tahun sekali, itu pun tidak merata di setiap kota kabupaten.
Jadi sekali lagi mohon maaf dengan sangat kami memohon agar tidak terjadi gap nanti ketika 3 tahun ini, karena kami sudah hitung-hitung, lihat-lihat kondisinya kalau kami di kota kabupaten dalam 3 tahun ini kami akan merayap dari awal lagi karena kondisi situasi politik akan berubah. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Elia. Jadi jelas ya, Bapak MKKS curhat dengan kondisi yang ada. Mungkin saya sedikit menambahi, mungkin tidak hanya persoalan politis, tidak hanya persoalan koordinasi dan sebagainya, tapi ada sisi lain ketika Presiden punya mimpi terhadap Papua, khususnya untuk sumber daya manusia Papua, ketika urusan SMA itu dialihkan ke kabupaten, mimpi itu akan sulit Pak. Karena apa? Urusan SD, SMP saja, kabupaten itu masih banyak persoalan. Banyak anak-anak kita di dapil saya sendiri, belum di dapil saudara-saudara saya yang lain. Masih banyak anak-anak yang tidak ada guru Pak di sana Pak. Jadi artinya pengelolaan sekolah ini juga harus menjadi perhatian kita begitu. Mungkin nanti kita betul-betul berharap ada kebijakan khusus yang kemudian memang harus kembali ke provinsi. Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan ada 2 rekan saya yang juga baru hadir, Pak Hengki Bayage yang di belakang. Bapak bisa berdiri biar semua lihat. Kemudian Bapak Nemantus Wijangge. Ya, jadi rekan-rekan yang satu komisi kami. Mungkin lanjut, silahkan Bapak dari Kabupaten Supiori. Dari Supiori. Mungkin kalau sudah sama bisa kita ini biar Pak Prapto bisa jawab. Bapak, atau masih ada yang kurang yang disampaikan oleh Pak Eli? Bisa disampaikan, silakan. Ya, nama saya Septer Sanadi, Kepala SMA Negeri 2 Mansuben, Kabupaten Supiori, Papua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Memang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MKKS itu benar. 100% guru-guru semuanya mau tetap di provinsi, dan sesuai dengan kunjungan Bapak DPRP Bapak Anies Sumri ke Supiori bertemu dengan guru-guru, dan semua menyatakan mau tetap di provinsi. Itu aspirasi guru-guru yang itu disampaikan langsung kepada Dewan. Lalu hari ini kita pertemuan, saya tegaskan kembali, dan Bapak Dirjen, saya sampaikan di sini lagi bahwa payung hukum secara nasional itu sudah jelas. Undang-Undang Nomor 23 2014 secara nasional. Oleh karena itu undang-undang ini dipakai dan belum dibatalkan secara hukum di Republik ini. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa Ketua MKKS bahwa kami tetap berada di Provinsi Papua itu benar berdasarkan payung hukum ini, belum dibatalkan. Oleh karena itu kami semua, ya saya secara pribadi mendukung, dan saya mewakili guru-guru SMA Negeri 2 Mansuben dan seluruh SMA SMK yang ada di Supiori. Saya menegaskan hal ini. Tidak ada hal lain yang menjadi dasar untuk mengembalikan SMA SMK ke kabupaten kota. Dasar ini jelas. Oleh karena itu otonomi khusus yang tadi PP 106 itu ditinjau kembali supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MKKS itu terbukti di kemudian hari. Lalu yang berikut, setelah SMA SMK itu berlabuh di provinsi itu, ada hal yang secara nyata kami bisa lihat. Begitu sampai di provinsi ada kegiatan-kegiatan
dari kementerian melakukan pemetaan mutu. Ada ya manajemennya mulai diperbaiki, lalu kurikulumnya semua sudah tegas terjadi dan mulai ada perubahan. Dan sarana-sarana dari sekolah itu kami ini kaget. Saya dapat RKB 2, ada unit sekolah. Nah, ini perubahan-perubahan yang sudah mulai kelihatan, kemajuan mulai terjadi. Tapi tiba-tiba mau dikembalikan karena ada otsus. Saya juga berharap supaya hal ini bisa dilihat kembali. Dan saya mau bicara lagi bahwa Undang-Undang 23 ini disahkan pasti ada tujuannya. Tujuan pemerintah bahwa SMA SMK ada di provinsi, berarti ada waktu nanti ada evaluasi. Evaluasi kira-kira 10 tahun. Lalu itu terjadi yang ada hubungan dengan mutu. Kira-kira kami di Provinsi Papua ada di level berapa? Kalau ini diacak-acak seperti ini, baik, kami sudah membayangkan, wih selesai. Kita ada di mungkin level paling bawah, terendah. Bicara saja, jangan. Ya, bicara itu penting. Dan saya bicara ini bukan marah, tapi ini nada saya seperti itu. Bapak Dirjen, saya sudah selesai bicara. Tapi saya mau bicara satu hal. Kemarin ini saya datang mau ketemu Bapak atau ketemu siapa yang saya kepala seksi kan, tapi semua bilang tidak boleh masuk. Saya dipimpong di sini. Di sana bilang padahal jauh-jauh dari Papua, Pak. Berarti ini laporan. Ya. Saya langsung saja. Saya punya sekolah itu sampai sekarang itu belum ada pagar sekolah. Ya, saya bicara dengan Bapak wakil ketua DPRD Komisi 5 ini. Proposal itu saya bawa keliling di bawah kantor ini. Nah, jadi di sini saya tidak usah bawa proposal lagi. Saya kasih tahu ke Bapak bangun itu pagar besar. Betul. Saya bicara juga putar-putar juga. Jadi saya kasih tahu langsung ke Bapak. Supaya nanti Bapak bicara dengan saya. Oke, siap Pak Guru. Memang gitu. Terima kasih Bapak. Dan Iya, terima kasih. Kalau ada yang kurang itu. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan dewan yang saya hormati pula. Tentu ada beberapa hal yang sudah disampaikan, biar Pak Direktur nanti tidak bingung jawab. Biar beliau respon dulu dari 3 yang disampaikan, pada intinya kurang lebih sama lah Pak Dir. Ya, kami persilakan Pak Dir. Oke. Baik, terima kasih Bu Kausunia dan juga Wakil Ketua Komisi 5, Bapak Ibu para anggota Dewan dan juga teman-teman yang mendampingi. Saya hanya pertama memperkenalkan tim saya, ini dari Mas Diansah, beliau Kasubag Taus, lalu tim sekolah penggerak ada Mbak Almah dan Mbak Tasya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu sekalian di Kementerian sesuai dengan surat yang diajukan ke Mas Menteri, kemudian didisposisi dan jatuh ke tempat saya. Dan saya sendiri Praptono, seperti tadi disebutkan, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Jadi terkait dengan guru, kepala sekolah, ya, kalau Bapak dan Ibu mendengar program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan pengawas, nah ini adalah area kewenangan yang saya ditugaskan oleh kementerian ini untuk menjalankan. Nah, di kementerian ini ada beberapa unit utama
Di antaranya adalah yang terkait dengan kurikulum, nanti ada di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSK). Ada yang terkait dengan manajemen sekolah, termasuk pendampingan kepada daerah. Nah, itu ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Nah, kami yang ada di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan itu yang kami tangani adalah terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan seleksi yang kemarin cukup ramai dengan ASN P3K, lalu pelatihan yang tadi sudah disebutkan. Nah, salah satunya terkait dengan mutasi kepala sekolah ya. Otoritasnya ada di daerah, pejabat pembuat komitmennya. Tetapi memang ada kesepakatan yang sudah diatur di dalam keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 162 tahun 2021. Ya, tadi pertanyaan pertama disampaikan terkait dengan mutasi itu. Nah, semangat awalnya mutasi itu memang tidak diizinkan dalam rangka untuk memastikan agar program sekolah penggerak itu tuntas jalan, yaitu selama 3 tahun. Karena memang programnya itu dari sejak pelatihan, kemudian menjalankan program dan didampingi oleh fasilitator sekolah penggerak atau pelatih ahli itu sampai 3 tahun. Jadi semangat awalnya, kalau tidak terjadi hal-hal yang istimewa, itu memang tidak diizinkan untuk dimutasi. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya. Satu, memang yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas, mungkin karena meninggal, sakit, atau yang bersangkutan karena dipromosikan. Nah, bagaimana dengan kalau ada hal-hal di luar dua itu? Nah, ini menyangkut kinerja. Kalau kinerja dari kepala sekolah itu baik, itu memang kita tidak mengizinkan untuk dimutasi. Ya. Kalau kinerjanya baik, gitu. Kenapa? Karena biarkan program itu tuntas sampai 3 tahun. Nah, pertanyaannya kan, apakah orang yang sudah kita nilai itu bisa kita jamin seterusnya dia akan berkinerja baik? Karena yang kami lakukan kan assessment ya, assessment, dan itu kita melihat rekam jejak, kemudian kita lihat dengan simulasi mengajar dan wawancara yang ya kalau di total waktunya itu tidak lebih dari 2 jam untuk menilai perilaku orang gitu kan. Pasti ya niatnya baik, mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan atau bahkan karena perjalanan waktu lalu menyimpang, kan bisa juga orang seperti itu ya. Awalnya baik, karena salah pergaulan, salah komunikasi jadi tidak baik, mungkin juga. Nah, kalau ya tidak meninggal dunia, tidak dipromosi, tapi kinerjanya tidak baik. Izin Pak, promosi itu maksudnya dipindahkan dari kepala sekolah ke yang lain atau? Tidak, itu namanya bukan promosi. Promosi itu naik jabatan, jabatan misalnya dari kepala sekolah jadi pengawas, itu kita anggap promosi. Atau diangkat menjadi pejabat struktural, jadi kasih, kabid, kepala dinas, itu promosi. Itu promosi. Nah, jadi kalau hanya pindah tempat itu namanya rotasi kan, itu tidak terjadi promosi. Nah, kalau kinerjanya tidak baik, nah ini ada mekanisme yang ditempuh oleh dinas agar keinginannya untuk mutasi itu tidak dimasukkan dalam kategori melanggar aturan, yaitu mengajukan rekomendasi ke Ditjen GTK. Nah, tentu nanti dilampiri kan rekomendasinya, mungkin evaluasi selama 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu kinerjanya
melakukan hal-hal yang mungkin pelanggaran kode etik atau yang kira-kira itu nanti akan dibuktikan bahwa oh memang ini bukan kepala sekolah yang berkarakter sebagaimana yang diinginkan. Nah, nanti keluarlah kalau itu disetujui nanti ada tim yang mungkin perlu diturunkan atau tidak tergantung nanti kondisi laporannya itu. Nah, nanti rekomendasi diterbitkan dan disitulah kalau mutasi dilakukan oleh pimpinan daerah itu dianggap tidak masuk kategori yang melanggar kesepakatan. Jadi ada sistem yang bisa diatur. Tapi kalau memindahnya hanya karena like dislike atau yang nggak jelas itu sebenarnya hanya mau membentengi hal itu saja sih, gitu. Itu ya, jadi terkait dengan mutasi. Nah, yang kedua terkait dengan PP 106 ini terkait dengan kewenangan penanganan pendidikan SMA SMK ke kabupaten kota. Ini kan sudah menjadi keputusan definitif ya dengan terbitnya PP itu ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa ini akan dilakukan semacam gugatan atau apa namanya ya. Nah, saya sudah koordinasi dengan kepala biro dan juga di tim hukum dan tata kelola. Yang pertama bahwa saya sudah menyampaikan aspirasi di daerah itu menolak keputusan di dalam PP itu dan kemudian minta agar nanti pada saat dilakukan gugatan itu ada dukungan dari kementerian. Nah, arahan yang disampaikan ke saya bahwa ini adalah aspirasi yang dicatat dan nanti Biro Hukum HTK ini akan mengkonsolidasi menyampaikan hal ini kepada kementerian, kepada Mas Menteri. Ini yang tidak bisa saya memutuskan sekarang ini di pihak yang mana. Tapi yang jelas saya menangkap bagaimana keinginan dari dinas, keinginan dari MKKS dan keinginan dari guru bahwa ingin untuk terkait dengan SMA SMK itu tetap berada di provinsi dengan pertimbangan termasuk masalah memastikan kesejahteraannya, memastikan bagaimana penyaluran lulusannya dan juga yang tadi disampaikan Bu Konsilia itu ngurusin yang SD sama SMP saja masih banyak yang belum tuntas, apalagi nanti ditambahkan dengan SMA dan SMK. Dan saya juga sudah catat termasuk yang bagaimana nanti istilahnya apa kalau nggak cocok diputus gitu. Jadi Ibu Kepala Biro Bu Dian Wahyuni nanti akan menerima laporan dari saya terkait dengan kunjungan ini. Gitu. Nah, posisi Mas Menteri seperti apa nanti pada saat gugatan ya nanti hasil dari pertemuan itu akan kami sampaikan sebagai tindak lanjut dari bagaimana menerima aspirasi ini. Gitu, Bapak Imam. Terima kasih. Iya, terima kasih, luar biasa. Oh iya, saya terkait proposal Bapak ya, proposal. Kamar khusus ini kan Pak. terkait dengan fisik ya, dengan fisik. Saya bisa menerima proposal itu, tetapi posisinya tetap saya mengadvokasi untuk sampai ke Ditjen PAUD Dasmen. Dan nanti kalau jenjangnya SMA apa SMK? SMA. Kalau SMA berarti saya akan mengadvokasikannya ke Direktorat SMA. Karena program itu tidak ada di Ditjen ketika saya akan bantu untuk menyampaikan proposal itu. Dan saya mohon maaf kalau sampai Bapak lempar ke sana kemari gitu. Tapi sebenarnya kalau ketemunya di Direktorat SMA, Direktorat SMA itu kantornya itu ada di Cipete, di gedung B. Oh, salah alamat Pak. Nanti Bapak Direktur bisa tolong telepon baru Ya. ke sana gitu. Ya nanti bisa diindikan ke saya. Tapi kalau ke sana saya bisa hubungkan dengan. Setidaknya ada angin segar sedikit Pak. Gitu ya Pak. Ya. Monggo. J, matur suwun Pak Dir.
Jadi saya pikir apa yang dijelaskan beliau tentu ada harapan lah ya, ada sedikit harapan, meskipun harapan itu tentu harus betul-betul kita lakukan begitu. Nah Pak Dir, saya menangkap saja berarti artinya dengan pergantian kepala SMA penggerak dengan berbagai catatan yang Bapak sampaikan tadi, berarti tidak masalah di Papua. Nggak ada masalah selama tahapannya itu diikuti. Oke. Yang kedua, apakah dari pihak dinas sudah ada koordinasi dengan panjenengan di sini? Kasus yang mana? Yang kasus pergantian kepala sekolah di Papua. Enggak, ini kan kasus per kasus, Bu. Jadi penggantiannya biasanya di SMA mana mau digantikan gitu. Sudah, kalau di Papua sudah diganti. Ada 4. Iya. Ya. Karena kan tadi kalau jenengan sampaikan tadi kan ada catatan khusus bagaimana dari provinsi juga dari dinas harus koordinasi. Mungkin Pak Kabit ini jadi catatan ya bahwa harus ada pola koordinasi yang terbangun di pusat dan daerah sehingga program SMA penggerak itu jangan putus. Itu harapan kami juga Pak, karena kan setidaknya membantulah sedikit untuk optimalisasi pendidikan yang penerima program penggerak itu begitu. Jadi itu mungkin itu ada beberapa hal yang belum sudah respon terkait dengan kewenangan perubahan Undang-Undang OSUS dan PP 106 yang menjadi soal. Kami berharap bahwa dari kementerian memang betul-betul melalui Biro Hukum membantu kami Pak. Tadi sudah banyak dijelaskan, banyak persoalan yang kemudian tidak bisa dipaksakan di Papua untuk melakukan kembali ke kabupaten atau kota untuk ngurus SMA. Kalau saya secara pribadi, lepas dari persoalan politik, lepas dari persoalan apapun, satu soal adalah soal pengelolaan. Itu paling penting. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, SD, SMP saja sudah banyak masalah. Kalau SMA lagi yang anak-anak setelah lulus SMA itu harapannya sudah bisa kerja, sudah bisa melakukan aktivitas yang optimal, tetapi kalau tidak diikuti dengan pengelolaan yang baik, ini hanya akan menjadi omong kosong saja di Papua dengan dana otsus yang ada begitu Pak. Jadi ini menjadi catatan penting sehingga ketika saudara-saudara kami melakukan judicial review dan dari Biro Hukum juga mendampingi, ini harus menjadi perhatian khusus untuk Papua gitu Pak. Begitu. Kalau catatan pada saat pembahasan di Kemdagri seperti apa sehingga kemudian muncul PP ini? Kami tidak banyak dilibatkan, itu yang lucu Pak. Dari dinas saja tidak tahu. Kami dari DPR juga tidak tahu. Jadi kata-kata kita ini korban ini, korban. Nah ini tim Biro Hukum saya juga jawabannya gitu Iya, suruh nanya Iya. Kita semua bertanya, ini idenya siapa? Secara nasional SMA Itu yang sebenarnya pertanyaan saya setelah Ibu Sekretaris bicara itu mau saya bertanya ke Bapak. Waktu penyusunan PP ini, Siapa yang keterlibatan Bapak mereka sampai di sebelah mana? Iya. Itu sampai di mana? Nah ini saya malah suruh nanyakan nih. Ini gimana? sama kami tidak tahu Pak, jadi kami ini korban saja. Ini korban ya. Datang mengadu. Baik. Oke, begitu ya. Mungkin Ibu saya ada mungkin terkait sama atau berbeda Tidak, Pak? berbeda. Oh, berbeda. Saya- Kalau berbeda saya persilakan. Kalau Baik. sama soal Bukan pakar ya atau mungkin ada? Terakhir. silakan Pak. Kalau berbeda silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Direktur yang kami hormati, bersama dengan jajaran Wakil Ketua Komisi 5 DPR Provinsi Papua, Ibu Sekretaris, para anggota Dewan, Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Ketua Ibu KKS yang kami hormati. Saya tidak bicara lagi mengenai yang Bahwa tadi memperkenalkan dulu. Sorry, nama saya Filipus Wairara. Saya dari SMK YPK Serui atau Kepulauan Yapen. Saya hadir mewakili 2 kabupaten, Yapen dan Waropen. Nah, kami ada punya hasil survei, nanti saya serahkan, saya tidak bicara. Hasil survei yang kami lakukan terhadap untuk melihat dampak positif dan negatif ketika kami ada di Provinsi Papua dan dampak negatif dan positif ketika kami ada di kabupaten. Yang jelas bahwa kami trauma untuk kembali ke kabupaten. Kami sangat trauma. Bapak Dirjen izin, kami dihargai. Tugas kami guru dihargai hanya 300.000 per bulan. Waktu kami ada di kabupaten. Itu tidak manusiawi dibandingkan dengan
tenaga kerja kasar yang pekerja bangunan saja itu 200.000 per hari kita bayar, makan dan lain 300. Kalau dikali 1 bulan itu dia jauh lebih daripada saya yang golongan 4A lulusan sarjana magister. Sangat berbeda. Kita tidak dihargai sama sekali kalau kita kembali ke kabupaten. Kenapa? Karena masing-masing kepala daerah itu punya visi misi dan pemahaman terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sangat berbeda. Ada kabupaten kota lain yang memang mereka konsen terhadap pendidikan, tapi ada kabupaten lain tidak. Mereka lebih fokus pada pembangunan infrastruktur. Saya yakin bahwa tidak ada ruang kelas, tidak apa-apa. Kita bisa mengajar di bawah pohon. Yang penting gurunya merasa sejahtera, nyaman. Betul. Tapi kalau gurunya tidak nyaman, izin Pak Dirjen, teman-teman sebelum 2018 pindah ke provinsi itu banyak yang datang ojek. Pagi datang ke sekolah cuma kasih tugas saja, dikte saja, kemudian mereka pergi ojek, mereka pergi mancing, mereka pergi berkebun. Lalu kualitas sumber daya manusia Papua seperti apa yang kita mau harapkan? Tidak ada. Sampai hari ini izin Pak Dirjen, sampai hari ini siswa SMP yang mau masuk SMA masih ada tes baca tulis. Masih ada. Kami datang kemari di sekolah kami sedang laksanakan itu. Hari ini masih ada tes baca tulis. Itu gambaran bagaimana begitu. Mau masuk SMA, masih ada siswa yang tidak tahu baca tulis. Ini persoalan dasar yang belum diselesaikan. Kemudian kita lagi mau dikembalikan kepada kabupaten. Waduh. Banyak sekali masalah. Yang berikut, tidak pernah ada MGMP yang dilakukan di tingkat kabupaten untuk kita. Padahal itu amanat undang-undang. Ya, untuk kita laksanakan dalam rangka peningkatan kualitas guru, tidak ada dilakukan. Workshop-workshop untuk meningkatkan kualitas tidak ada sama sekali. Bagi siswa, tidak pernah dilaksanakan lomba-lomba olimpiade sains untuk mempersiapkan siswa menuju kepada olimpiade sains nasional. Kemudian lomba-lomba LKS di tingkat kabupaten tidak ada. Tiba-tiba dari provinsi minta, ya kita kirim saja apa adanya. Sehingga di tingkat nasional tidak bisa berbuat banyak karena tidak disiapkan. Beda dengan kabupaten lain yang benar-benar mereka diperhatikan pendidikannya. Kemudian yang terakhir, izin Pak Dirjen, ini mengenai GTK. Ini juga masalah kami, kebetulan saya ketua PGRI Kabupaten Kepulauan Yapen. Ada titipan dari teman-teman di tingkat PAUD. Dalam perekrutan P3K kemarin, mereka tidak ada sama sekali yang masuk. Tidak ada kuotanya. Ada 90 sekian. Izin kalau sebentar saya bisa share. Ada di sini masih dalam bentuk soft copy. Ya, mungkin saya bisa share untuk dibantu. Paling tidak ada kuotanya. Menyangkut lulus atau tidak lulus dalam seleksi nanti itu bukan soal. Yang penting mereka ada kuotanya. Kasihan mereka sudah bekerja belasan sampai puluhan tahun. Mereka sudah bekerja, tapi kemarin waktu seleksi atau tes tahap pertama dan kedua mereka tidak diikutkan karena memang tidak ada kuotanya. Ini masalah kecil yang ada di dinas kabupaten saja, ini tidak diselesaikan, apalagi kita ini mau dikembalikan lagi. Ampun, terlalu berat. Jadi satu saja yang saya itu tadi, nanti sebentar masalah teman-teman, nanti saya share, izin ini mungkin saya bisa share data terkait dengan teman-teman di tingkat PAUD dan TK yang belum masuk dalam kuota P3K itu nanti. Terima kasih. Ya. Bila mana dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, Pak Bilbus, terima kasih. Jadi luar biasa Pak, kalau Kepulauan Yapen sudah ada SWOT-nya yang beliau bawa. Artinya membantu Biro Hukum untuk bagaimana memperjuangkan nasib guru-guru. Artinya kan sudah ada temuan di lapangan, sudah ada penelitian, dan saya yakin di situ juga SWOT-nya sudah luar biasa yang bisa memperkuat untuk bagaimana memang betul-betul ada revisi. Jadi itulah Pak suara hati guru-guru kami Pak. Ya, mungkin dari rekan-rekan Dewan, kami persilakan Pak Wakil. Iya, mungkin dari saya, Pak Direktur, agak rancu ini saya lihat waktu PP-nya dibuat,
kok kenapa tidak terlibat Kemendikbud untuk bagaimana membicarakan terkait peralihan SMA SMK ke kabupaten kota kemarin tadi, dan Bapak tadi menyampaikan bahwa Biro Hukum juga saling bertanya. Nah, kami di provinsi juga dinas tidak pernah dilibatkan. Jadi kami DPR tidak pernah dilibatkan. Maksud saya, ini siapa yang menyusunnya ini? Apakah ini pemerintah? Iya, artinya eksekutif, tapi eksekutif yang mana? Sedangkan yang teknis kan tidak tahu begitu. Saya heran kalau sampai begini, artinya bisa ya mungkin Kemendagri kali ya. Kemendagri mereka yang menyusun itu akhirnya menurut maunya mereka. Iya. Nah, pertanyaan saya, efek di lapangan kan yang terjadi hari ini ya, kami komisi mengakomodir ini rombongan Bapak Ibu guru dari kepala-kepala sekolah SMA SMK ini datang ke sini. Ini kan sama dengan dulu-dulunya membuat suatu kegaduhan. Nah, yang saya takutkan itu adalah proses belajar mengajar akan terganggu di daerah. Kalau seandainya mereka demo atau tidak melakukan aktivitas, ini kan akan menimbulkan masalah baru lagi. Begitu. Jadi saya berharap ini harus jadi pertimbangan, dan ini ada semacam diskresi ya, semacam ada gerak cepat, karena menurut saya ini kalau kita melalui proses MA dan lain-lain, ya minta maaf agak panjang, sedangkan bola ini dia berjalan terus. Jadi saya harap pada satu kebijakan. Iya, ada satu kebijakan yang segera harus diambil, karena saya melihat situasi Papua sedang kita menuju ke tiga provinsi yang sedang tolak menolak dan lain-lain, masuk dengan situasi ini ya. Saya harap itu menjadi pertimbangan Bapak mereka di pusat, jangan menimbulkan satu kegaduhan baru lagi gitu, karena kami di Papua sih mau untuk situasi tetap aman-aman dan kondusif saja gitu. Jadi iya, itu yang saya bilang, jangan sampai mereka mogok terus beritanya jadi heboh lagi, bisa disusupi oleh banyak hal begitu. Jadi kami sebagai anggota DPR membawa aspirasi ini, kami berharap itu menjadi pertimbangan oleh Bapak mereka di pusat. Dan agak lucu saya kalau misalkan menyusun ini kementerian terkait tidak dilibatkan, apalagi dinas, kami DPR, terus siapa ini kira-kira ini? Jadi jangan mengambil satu kebijakan yang sebenarnya tidak mengerti, tapi seolah-olah tahu, akhirnya terus menjadi masalah hari ini. Karena yang kami dari politik melihat adalah kami mau menyiapkan generasi ini lebih baik, Pak. Begitu. Jadi kami berharap setelah mereka SMA, mereka melangkah lebih jauh ke perguruan tinggi, itu mereka sudah dalam posisi siap. Jangan terus ada dalam kegaduhan perdebatan, terus gugat-menggugat dan lain-lain. Tapi terima kasih kalau Bapak mereka meresponi dari kementerian untuk mendukung apa yang Bapak Ibu guru mereka lakukan, sehingga proses menggugat atau ini ke MA itu bisa jalan. Dan saya kira kami dari Komisi 5 pasti akan berdiri di belakang Bapak Ibu, kita sama-sama supaya proses ini jalan. Karena kita sudah bawa Bapak dorong dari awal, kita ketemu di sana sendiri dengan dinas, ketua DPR, sampai sekarang kita di Jakarta. Jadi saya kira kita harus sama-sama, karena ini menyangkut menyiapkan generasi kita ke depan. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Pak Wakil. Jadi saya pikir juga jelas Pak, Bapak Ibu guru tidak usah ragu, kita akan berdiri bersama-sama dan bagaimana memperjuangkan nanti pendidikan di Papua pastinya. Tentu butuh dukungan dari Pak Direktur, bagaimana menyuarakan kepentingan saudara-saudara guru kita yang ada di Papua. Mungkin masih ada yang mau berbicara? Oh iya, Bapak Dewan, terlebih dahulu, Pak Namatu. Baik, terima kasih Pak Direktur dan pimpinan Komisi 5, Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, selamat siang. Ya, saya mungkin singkat saja. Kita memang bukan hanya hal ini, tapi banyak hal yang akan kita mengalami masalah. Baik, sekarang saya sudah ada di Hotel Borobudur. Bapak Ibu dan saudara sekalian,
setelah tadi dari Kemendikbudristek rapat dengan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, sekarang ini saya ada di Hotel Borobudur akan melanjutkan pertemuan dengan Bappenas RI. Nanti bagaimana laporan Bappenas RI, nanti saya akan menuju ke ruang Banda, di mana di situ kami aktisi didampingi oleh DPR Papua dan bersama Bappenas RI akan berdiskusi terkait dengan pendidikan swasta.